Baik, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ya UNS 211 Agama 1 semester Gasal 2023-2024. Tanpa terasa kita sudah sampai pada minggu yang ke-15 ya, dan minggu ini kita akan melakukan persiapan dalam menulis esai ya ataupun integratif paper ya. Dan tentunya kita juga sudah melakukan persiapan-persiapan eh, lebih awal, mungkin beberapa dari kalian sebagaimana yang Bapak nasihatkan, yang Bapak arahkan kepada kalian agar ya beberapa minggu sebelumnya sudah kira-kira memikirkan poin-poin apa saja yang ingin atau yang akan kalian tuliskan di dalam esai atau paper kalian ya. Pada hari ini, ya pada minggu ini kita membahasnya mungkin lebih teknis, tetapi idenya itu dan beberapa hal-hal yang mungkin kalian observasi, yang kalian kumpulkan data-datanya, mungkin itu sudah dilakukan minggu-minggu sebelumnya ya. Dan sekarang adalah lebih teknis pada bagaimana menuliskannya dengan lebih tersusun, dengan lebih terstruktur, sehingga lebih mudah untuk dibaca ya. Nah, sebagaimana yang Bapak sudah sampaikan beberapa waktu lalu bahwa ada template tugas esai atau integrated paper sebagaimana yang tampil dalam layar komputer atau layar handphone atau tablet kalian ya. Di sini pertama-tama pada bagian atas dituliskan Universitas Jambi karena kita memang berada di Universitas Jambi dan para mahasiswa sekalian adalah mahasiswa Universitas Jambi. Jadi di sini kita tuliskan Universitas Jambi. Kemudian topik daripada esainya ya sudah ditetapkan dan sudah disosialisasikan di awal perkuliahan ya di awal semester lalu ya. Jadi di awal semester ini maksud Bapak ya. Jadi judul atau topiknya adalah tiga hal penting dan berguna yang saya pelajari selama mengikuti mata kuliah UNS 211 ya. Jadi tiga hal saja ya. Tidak semua hal seperti yang Bapak pernah katakan pada saat menjelaskan template ini atau pada saat persiapan-persiapan awal ya, bagaimana kita menuliskannya, tiga hal saja. Jadi tidak usah semua. Kalau ada pun hal-hal yang lain kalian bisa simpan saja untuk menjadi perbendaharaan ilmu, pengetahuan, wawasan dan perspektif kalian. Namun yang dituliskan di sini ya untuk membuatnya lebih lebih mudah dan lebih realistis ya adalah menulis tiga hal penting dan berguna. Jadi selama belajar selama satu semester ini, ya kalian memikirkan apa hal-hal yang penting dan berguna. Ya tentunya banyak, tapi pilih saja tiga. Mungkin itu yang terbaik menurut kalian ya. Jadi tiga hal penting dan berguna yang kalian pelajari selama mengikuti mata kuliah UNS 211. Ya, jadi itulah yang akan menjadi konten ataupun isi tulisan kalian di dalam esai atau integratif paper ini. Nah, kemudian di bawahnya, pada baris yang di bawahnya ditulis diserahkan kepada, ya, ini adalah nama Bapak sebagai dosen, ya, yaitu Dr. Naik Sijabat, ya, jadi kalian tulis seperti itu, ya. Diserahkan kepada saya, kepada Bapak sebagai dosen. Diserahkan oleh, ya, ada tanda kurung di situ, ya, tanda kurung yang agak agak tajam kurungnya, ya. Nanti kurungnya bisa dihapus saja, tapi namanya dituliskan ya namanya siapa misalnya ya Amos Obaja Ginting ya kemudian tanda kurungnya dihapus saja itu hanya menunjukkan bahwa itu adalah tempat di mana kalian menuliskan nama dan namanya mungkin tergantung ya tentunya tergantung kepada siapa mahasiswanya jadi dibuatlah tanda kurung seperti itu nama mahasiswa siapa ya Hermina Pasaribu misalnya ya lalu NIM-nya NIM sesuai dengan NIM yang kalian miliki ketika mendaftar dan diterima menjadi mahasiswa ya NIM-nya apa nomornya ya
Kemudian di bawahnya adalah mata kuliahnya, UNS 211, Gasal 2023, garis miring 2024. Kemudian ini juga ada tanda kurung tanggal bulan ya, karena tanggal dan bulannya mungkin masing-masing berbeda, kapan penyerahannya, ya kapan selesainya esai yang dituliskan, ya tulislah tanggalnya tanggal berapa, bulannya bulan berapa, tahun 2023, ya tanggal bulan tahun 2023, kemudian tanda kurungnya bisa dihapus, ya seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalian menulis pendahuluan ya, pendahuluan. Nanti tanda kurungnya juga bisa dihapus, jadi tinggal pendahuluan, kata pendahuluan. Nah, apa yang akan ditulis di dalam pendahuluan? Nah, ada teks-teks di dalam template esai ini bukan teks yang tidak mengandung makna, tetapi sebaliknya ini mengandung makna, mengandung informasi, mengandung arahan, ya, panduan untuk kalian menulis, ya. Jadi ada yang tertulis di sini dan ada Bapak jelaskan lagi di dalam pertemuan Zoom pada pagi hari ini. Ya, kita mulai baca saja ya. Silahkan memulai untuk menulis esai Anda di sini. Ya, jadi kalian mulailah menulis di situ ya, di Microsoft Word ya. Di bagian ini yaitu pendahuluan, Anda perlu mempersiapkan pembaca untuk mengetahui apa yang akan Anda tuliskan, mengapa Anda menuliskannya dan bagaimana Anda akan menuliskannya ya. Tentunya komunikator ya, sebagai komunikator yang baik, apakah itu komunikator lisan ataupun tulisan, kita perlu mempersiapkan pembaca untuk mengetahui apa yang akan dia baca, apa yang akan dia dengarkan. Jadi pendahuluan itu adalah persiapan, ya, memberikan persiapan, memberikan jembatan, memberikan pengantar ya kepada calon pembaca atau pembaca tentang apa yang akan mereka baca nantinya. Jadi dalam pendahuluan kalian menjelaskan ya bahwa isi daripada ya isi daripada esai kalian adalah seperti apa ya, begitu ya. Jadi kalian berikan gambaran besarnya, bukan detailnya. Nanti detailnya pada pada tulisan-tulisan yang selanjutnya. Tapi pada awalnya kalian memberikan gambaran besar. Contohnya seperti apa? Contohnya kamu bisa cerita seperti misalnya bahwa saya katakanlah ya, saya sebagai mahasiswa ya Universitas Jambi prodi apa misalnya gitu ya, eh, mengikuti mata kuliah apa ya, UNS 211 semester Gasal. Nah, setelah mengikuti sekian minggu ya sampai mendekati akhir semester ini, ya kamu sedikit bercerita dalam pendahuluan itu, saya mendapatkan banyak hal, katakanlah ya, seperti itu kamu cerita. Dan dari antaranya ada beberapa poin yang menurut saya sangat penting dan berguna. Nah, itu mulai kamu memberikan eh, poin-poin yang akan kamu sampaikan. Ya, lebih detail lagi, lebih jauh lagi kamu katakan poin pertama adalah ya. Ya, di sini masih dalam pendahuluan masih belum detail, masih belum spesifik, tapi kamu sudah kasih tahu 3 poin tadi yang akan kamu tuliskan. Poin pertama adalah tentang karakter Allah misalnya. Kemudian poin kedua adalah tentang eh, apa berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa misalnya. Yang ketiga tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, misalnya itu ya. Artinya itu bisa saja eh, berbeda-beda setiap mahasiswa, tergantung apa yang menurut kalian penting dan berguna ya. Seperti itu ya. Mungkin yang lain ada yang bilang, "Oh, kalau saya tertarik tentang membahas tentang communicable attributes." Ya, seperti itu ya. Jadi itu yang kalian tuliskan di dalam pendahuluan ya. Jadi memberikan gambaran besar, mempersiapkan pembaca untuk apa yang akan mereka dengarkan lebih lanjut sampai kepada akhirnya ya. Seperti itu ya, kira-kira Bapak percaya kalian sudah memahaminya ya. Nah, kemudian selanjutnya angka 1 yang Anda lihat barusan adalah angka untuk catatan kaki. Kalian melihat ada angka 1 di situ kecil ya, setelah kalimat kedua ya dikatakan di situ angka 1 yang Anda lihat barusan adalah angka untuk catatan kaki. Ya, catatan kaki itu nanti kalian bisa lihat di
bawah daripada halaman, ya ini, ya catatan kaki, ya pada baris yang paling bawah, ya daripada sebuah halaman itu adalah catatan kaki. Angka itu muncul jika Anda menekan reference dengan mouse komputer Anda. Jadi ada reference di mouse di Microsoft Word itu, klik di sana reference, ya seperti kursor yang kalian lihat ini, ya. Dengan mouse komputer Anda, ya klik dan kemudian menekan AB1. Ya, ini klik reference, ya muncul AB1 di sini, ya klik AB1 insert footnote, maka dia akan muncul seperti ini, ya gitu. Jadi ini semuanya, tulisan ini mengandung informasi dan panduan, ya. Lebih jelas mengenai cara menulis catatan kaki, perhatikan dan pelajarilah format catatan kaki tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa formatnya. Contoh catatan kaki yang pertama ini adalah berkenaan dengan bagaimana cara Anda menulis sesuatu yang merujuk kepada sebuah video yang Anda saksikan di media sosial, ya. Jadi misalnya kalian menulis, kemudian jadi kalau kalian menulis dan kalian mau merujuk kepada sebuah video yang kalian saksikan di media sosial, lalu kalian menulis formatnya seperti ini, ya nama pembicaranya siapa, ya koma, kemudian tanda kutip, ya spasi tanda kutip, lalu judul videonya apa, ya koma, lalu tutup tanda kutip, ya nama kanal YouTube-nya apa, misalnya kalau dari YouTube, ya nama kanal YouTube-nya apa, koma, spasi video, ya kemudian dalam tanda kurung menit, detik, ya tanda kurungnya nanti dihapus, ya menit detiknya, ya menit keberapa, detik keberapa, ya kemudian koma, tautan YouTube-nya apa, seperti itu, ya itu kalau merujuk kepada sebuah video. Tapi kalau tidak ada yang dirujuk juga tidak masalah, gitu ya. Just in case ada yang dirujuk, mana tahu ada yang dirujuk, ya dari media sosial, seperti itulah formatnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Kembali kepada hal terkait pendahuluan, selain memberikan gambaran besar mengenai esai Anda, lebih rinci Anda juga dapat memberitahukan pembaca poin-poin yang akan Anda tuliskan. Tadi Bapak sudah bahas, ya. Misalnya, jika judul esai Anda adalah 3 hal penting dan berguna yang saya pelajari selama mengikuti mata kuliah UNS 211, maka Anda dapat menyebutkan 3 poin tersebut di dalam penjelasan Anda di awal esai Anda. Tadi sudah Bapak sebutkan. Jadi intinya, pendahuluan itu memberikan gambaran besar, mempersiapkan pembaca untuk bisa mengetahui dan mengerti apa yang akan Anda tuliskan. Anda juga dapat menjelaskan mengapa Anda terdorong untuk menuliskan 3 poin tersebut dan bagaimana 3 hal itu mungkin membantu Anda secara pribadi, ya. Jadi bisa kasih tahu juga alasannya kenapa memilih 3 hal itu, ya. Itu pada pendahuluan. Seperti itu, ya. Kenapa menuliskan itu? Ya, jelaskan, ya. Dengan begitu maka tulisan itu menjadi tulisan yang berasal dari diri kamu, berasal dari pemikiran kamu dan orisinil, gitu ya. Jadi bukan mengcopy dari internet atau dari mana, begitu ya. Selanjutnya, setelah selesai memberikan pendahuluan atau gambaran besar mengenai tulisan Anda kepada pembaca, sekarang Anda dapat memulai dengan poin pertama Anda, ya. Bersiap-siap untuk menulis poin pertamanya, ya. Ngomong-ngomong, angka 2, ini Anda angka 2. Yang barusan Anda lihat adalah angka untuk catatan kaki. Ya, ada catatan kaki lagi, ya. Catatan kakinya mungkin bukan dari media sosial seperti yang pertama tadi. Ini mungkin dari yang lain, dari sumber yang lain, ya. Kita lanjutkan. Saya sengaja menaruhnya di sana untuk memberitahukan Anda mengenai cara bagaimana menulis rujukan atau referensi. Jika di dalam tulisan Anda mendapat data, informasi, atau pengetahuan dari suatu sumber, akan tetapi contoh catatan kaki yang kedua ini bukan merujuk kepada suatu video di media sosial, melainkan sebuah buku. Misalnya, kamu merujuk kepada sebuah buku, ya, bukan media sosial, bukan YouTube seperti yang tadi, ya. Maka formatnya seperti apa? Lihat di sini, ya, nomor 2. Ya, caranya tadi sudah kalian tahu, ketik reference, ya, insert footnote, ya, AB1 itu tepat pada akhir kalimat di mana kalian
eh, ingin atau di mana kalian sedang merujuk kepada sesuatu sumber ya. Ini klik reference, klik AB1 insert footnote, maka dia muncul secara otomatis angka 2 ya. Karena dia berurutan setelah catatan kaki 1, catatan kaki 2 dan seterusnya ya. Ya, di sini seperti apa bentuknya? Ya, nama penulis, koma judul buku diberi cetak miring kalau dia ada judul bukunya ya, tulis di situ dalam bentuk cetak miring. Kemudian dalam kurung ya, buka kurung kota di mana buku diterbitkan, misalnya Jakarta ya atau Massachusetts atau di mana ya gitu ya, New York ya. Kemudian titik 2 nama penerbit, koma tahun buku diterbitkan, tutup kurung, koma halaman buku. Ya, seperti itu. Ya, kemudian yang buka kurung ini dihapus ya, seperti itu. Tapi kalau yang dalam kurung yang agak seperti busur ini tetap ya, gitu. Sebentar. Ya, begitu. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tulis poin pertama Anda di sini. Ya, kita tulis poin pertama kita apa. Ya, poinnya tadi yang dari 3 hal yang kalian bahas sudah di pendahuluan tadi. Ya, poin pertamanya apa? Misalnya kalian mau membahas tentang atribut Allah. Ya, tentang atribut Allah misalnya. Ya, lalu ini nanti kurungnya dihapuskan. Seperti itu ya. Ya. Kemudian selanjutnya, ya tulis poin pertamanya di sini. Poin pertama Anda di atas diberi cetak tebal dan garis bawah atau biasa disebut dengan underscore atau underline ya. Jadi poin pertamanya dikasih cetak tebal lalu dikasih garis ya. Di bawahnya underscore atau underline. Mengacu kepada judul esai Anda, maka poin pertama Anda adalah hal penting dan berguna yang pertama yang akan Anda tuliskan pada bagian ini. Ya, jadi kan udah disebutkan tadi 3 poin. Tuliskan yang pertamanya di sini ya. Selanjutnya silahkan mengelaborasi tulisan dan penjelasan Anda. Ya, lalu tuliskan tentang poin Anda itu ya, lebih 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 jelas lagi, lebih spesifik lagi dan lebih detail lagi ya. Seperti itu ya. Jika Anda ingin merincikan tulisan Anda lebih jauh kepada satu atau lebih subpoin ya. Jadi ada poin, ada subpoin, ada lebih rinci lagi. Anda dapat membuatnya seperti contoh berikut di bawah ini. Tuliskan subpoin Anda tanpa memposisikannya di tengah dalam kurung center dan tanpa bold, namun tetap diberi garis bawah atau underscore. Ya, ini contohnya ya. Nah, ini subpoinnya. Kalau ada, kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Mana tahu kalian mau bicara lebih detail lagi, kalian bisa nulis subpoinnya di sini. Mungkin subpoinnya ada 1, mungkin ada 2, mungkin ada 3, seperti itu ya. Misalnya kamu bicara tentang atribut Allah ya. Kemudian kamu bicara tentang atribut Allah yang maha mengasihi, maha kasih gitu. Nah, kamu kemudian maha adil, kemudian maha maha tahu. Nah, jadi itu berarti subpoinnya yang di mana kalian akan menulis lebih detail lagi di situ ya. Ya, tulis subpoin Anda seperti ini kalau ada. Kalau tidak ada, tidak mengapa ya. Selanjutnya, silahkan mengelaborasi subpoin Anda di sini. Subpoin Anda pada bagian ini tentu berkaitan dengan poin pertama Anda dan merupakan rincian lebih jauh ya, seperti Bapak katakan tadi, rincian lebih jauh dari poin tersebut. Subpoin seperti ini bisa saja lebih dari satu, tergantung penjelasan dan elaborasi Anda dalam tulisan Anda ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ngomong-ngomong, Anda tentu melihat angka 3 barusan ini bukan? Ya, ada angka 3 di sini ya, tapi kali ini bukan dari buku dan bukan dari YouTube atau media sosial ya, sebagai sumber, sebagai rujukan ya. Angka 3 tersebut seperti sebelumnya adalah tanda adanya catatan kaki ya. Jadi itu otomatis aja kalau kita klik reference, kita klik AB1 insert footnote ini dia akan muncul berurutan ya. Jadi mungkin bukan angka 3 kalau memang kalian
sudah membuat banyak catatan kaki sebelumnya, tapi dia akan berurutan. Ya, nomornya dia otomatis ya di komputer. Angka 3 tersebut seperti sebelumnya adalah tanda adanya catatan kaki. Ya, bedanya catatan kaki yang ketiga ini menandakan bahwa rujukan yang Anda gunakan adalah rujukan yang sama seperti sebelumnya, yaitu sebuah buku dengan judul dan penulis yang sama, namun berbeda halaman. Ya, ini dikasih contoh lagi halaman yang beda ya. Untuk hal seperti itu, Anda menulisnya seperti ini ya, ibit titik koma, lalu halamannya halaman berapa ya, seperti ini. Kalau bukunya sama, ya tadi Bapak bilang bukan buku, tapi di sini ternyata ada tentang buku yang sama dan halamannya yang berbeda ya. Jadi kalau bukunya sama, halamannya berbeda, maka ditulis ibit titik koma, lalu halamannya berapa. Ini contohnya halaman 137 misalnya ya. Yaitu ya tentang poin yang pertama. Kalau sudah selesai, maka masuklah kepada poin yang kedua sekarang. Ya, apa yang poin kedua yang akan kalian tuliskan? Misalnya tadi tentang berkat Tuhan untuk bangsa-bangsa. Ya, lalu tulislah di sini. Atau mungkin kalian ingin membahas tentang communicable attributes. Tulislah di sini. Poin keduanya tergantung 3 poin yang kalian seleksi tadi. Dan sudah kalian sampaikan di awal ya. Nah, dengan begitu maka pembaca akan mengetahui, oh ini tadi yang dikatakan oleh penulis. Ah, ini dia saya sudah temukan poin pertamanya. Nah, ini saya sudah temukan poin keduanya. Begitu. Jadi, kita memberitahu mereka gambaran besar tulisan kita dan memberitahu mereka, mempersiapkan mereka untuk apa yang akan mereka baca, gitu ya. Jadi, tulisan kita tuh mempunyai alur, mempunyai struktur, gitu ya. Nah, tulis poin kedua Anda seperti ini. Dalam hal format penulisan, poin kedua Anda ditulis dengan cara yang sama dengan poin pertama Anda. Secara konten, kedua poin jelas berbeda. Anda tidak akan mengcopy dan menempelkan tulisan poin pertama Anda di poin kedua ini. Ya, akan tetapi poin pertama dan poin kedua merupakan poin-poin yang terintegrasi dengan judul esai Anda, yaitu 3 hal penting dan berguna yang saya pelajari selama mengikuti mata kuliah UNS 211 ya. Jadi hampir sama seperti sebelumnya, bentuknya juga hampir sama ya. Poin pertama di center ya, ditebalin, kemudian ada garis bawah, begitu juga dengan poin kedua. Tetapi isinya tentu berbeda, namun terintegrasi dengan judul atau topiknya ya. Seperti halnya poin pertama, Anda mungkin mempunyai 1 atau lebih subpoin. Jika ada, silakan menulis dengan format yang sama, yaitu tanpa memposisikan subpoin di tengah atau center dan tanpa cetak tebal atau bold. Silakan lihat selanjutnya di bawah ini. Demikian seterusnya cara Anda menuliskannya jika Anda mempunyai subpoin-subpoin yang lain ya. Jadi sama seperti sebelumnya, kalau ada subpoin tulis seperti ini ya. Nggak usah dicetak tebal, kemudian diberi garis bawah dan nanti kurungnya dihapuskan ya, tanda kurungnya itu ya. Dalam hal konten, subpoin yang kedua tentu berkaitan erat dengan poin kedua Anda. Demikian pula poin pertama dan poin kedua Anda meski berbeda tetapi merupakan satu kesatuan di dalam esai Anda ya. Jadi karena judulnya tadi adalah 3 hal penting dan berguna yang saya pelajari selama mengikuti mata kuliah UNS 211, maka poin pertama dan kedua tentu akan berkaitan ya, akan sesuai dengan judulnya ya. Sekarang bersiaplah untuk menuliskan poin ketiga Anda. Ya, kalau tadi poin pertama sudah, poin kedua sudah, sekarang akan masuk pada poin yang ketiga. Cara penulisan nama atau judul poin ketiga adalah sama seperti poin pertama dan kedua, yakni diposisikan di tengah, center, diberi cetak tebal, ya di bold, ya kalau dalam bahasa Inggris, bold itu artinya kalau di Microsoft Word itu ada B itu ya, dan garis bawah ya ada U itu ya, underscore ya, ya bentuknya juga hampir sama seperti yang sebelumnya ya. Poin ketiga itu ditulis ya di center, di tengah, diboldkan, ditebalkan, kemudian diberikan garis bawah, tanda kurungnya nanti dihapuskan ya. Untuk poin ketiga ini saya tentu tidak perlu menjelaskan lagi kepada Anda. Anda
tentu telah mengerti cara menuliskannya di bagian ini, yaitu sama seperti poin pertama dan kedua. Kalau begitu, silakan mengelaborasi tulisan Anda lebih jauh di sini. Ngomong-ngomong, Anda tidak harus mempunyai subpoin. Jika pada bagian ini Anda tidak mempunyai subpoin, Anda tidak harus membuatnya seperti pada poin pertama dan kedua. Ya, jadi subpoin itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kalau ada dibuatlah, kalau tidak ada tidak usah dibuat ya. Begitu. Kemudian kesimpulan. Ya, kesimpulan dituliskan, kemudian tanda kurungnya dihapuskan nanti. Jadi tulis saja kesimpulan. Setelah selesai menulis pendahuluan, poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga Anda, maka sekarang Anda perlu mengakhiri dan menutupnya dengan sebuah kesimpulan. Alasan dan tujuannya adalah agar pembaca dapat diingatkan kembali mengenai apa yang Anda tuliskan dan jelaskan. Nah, kesimpulan itu penting untuk membantu pembaca untuk mengingat dan membantu untuk menyederhanakan atau mengintegrasikan apa yang kita tuliskan, atau mungkin memberikan inti daripada apa yang kita tuliskan, karena pembaca itu kan sudah baca panjang lebar, apalagi kalau udah baca buku ya udah panjang lebar, itu membutuhkan kesimpulan, membantu pembaca untuk menyimpulkan ya. Kalaupun pembaca mempunyai ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang lebih jauh lagi, silakan mereka bisa kembangkan, tapi kita bisa bantu untuk memberikan inti, memberikan penekanan, memberikan ringkasan, memberikan rangkuman, mengingatkan mereka tentang apa yang kita tuliskan. Itulah tujuan atau gunanya kesimpulan ya. Ingatlah, jika pembaca membaca tulisan yang relatif panjang, mereka mungkin saja lupa apa yang Anda tulis atau jelaskan. Lebih buruk jika pembaca menarik kesimpulan yang salah atau sama sekali berbeda dengan apa yang Anda tuliskan atau jelaskan. Ya, Bapak kira jelas sampai di situ ya. Kesimpulan, di samping untuk mengingat poin-poin Anda, juga membantu pembaca untuk melihat integrasi dari poin-poin dan penjelasan Anda. Ya, sudah Bapak jelaskan tadi ya. Pada halaman akhir dari esai Anda, jangan lupa untuk menulis daftar pustaka atau bibliografi. Nanti kita bisa lihat pada bagian akhir itu ya, halaman akhir ya. Daftar itu berisi tentang sumber-sumber yang Anda gunakan selama menulis. Sumber-sumber itu bisa saja adalah buku, sosial media, website, jurnal, dan lain sebagainya. Untuk lebih rapi dan sesuai standar, silakan menyusun bibliografi atau daftar pustaka Anda sesuai dengan urutan alfabet. Ya, jadi nanti bibliografinya atau daftar pustakanya disusun secara alfabet ya. Lebih rinci silakan melihat formatnya di halaman akhir dari esai ini ya. Jadi ini ada bibliografi. Nah, untuk daftar pustaka atau bibliografinya nanti ditulis berdasarkan alfabet A, B, C gitu. Kalau tidak ada, adanya B, maka B duluan, gitu kan? Kalau tidak ada B, adanya C yang paling awal, maka C, gitu ya. Kemudian selanjutnya D, E, F, dan seterusnya, ya. Nah, bentuknya juga ada, Bapak tuliskan seperti ini, ya. Bentuk-bentuk untuk menulisnya, ya. Nama belakang penulis, nama depan penulis, judul buku diberi cetak miring, nama penerbit, tahun penerbitan buku. Ini kalau untuk buku, ya. Kalau sumbernya adalah buku. Kemudian nama belakang pembicara, nama depan pembicara, ya. Buka kurung, judul pidato atau konten, tutup kurung, nama kanal, video, ya menit, detik, tautan konten di internet. Nah, ini untuk sosial media, YouTube misalnya, ya. Nama website, judul artikel pada website, ya diakses bulan, tanggal, dan tahun ketika artikel diakses, tahun artikel di internet, ya. Kemudian ini untuk website kalau sumbernya dari website, ya. Kemudian nama penulis jurnal, judul jurnal, nama jurnal dengan cetak miring, nomor jurnal, bulan dan tahun jurnal, halaman jurnal, tautan jurnal di internet. Ini kalau mengacu atau merujuk ya jurnal sebagai referensi. Ya kira-kira seperti itu yang Bapak bisa sampaikan tentang hal-hal yang cukup teknis di dalam menulis esai ya. Ya semoga kalian bisa semakin ahli di dalam menulis ya, menulis esai dan semakin kreatif, semakin produktif di dalam mengkomunikasikan ide-ide, pemikiran-pemikiran, insight ya,
pengetahuan-pengetahuan kalian di dalam bentuk tulisan dalam esai, paper ataupun jurnal ya. Ya demikian yang Bapak bisa sampaikan ya. Semoga berguna dan semoga kalian sukses dalam menuliskan esai kalian.